Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol bersama gue Abdul. Jadi kita lanjut lagi ya belajar Laravel-nya. Kita masih di materi relationship. Nah, tapi kali ini kita masuk untuk pembahasan relasi many to many. Nah, jadi many to many itu kita akan menghubungkan table itu banyak ke banyak. Artinya contohnya gini simpelnya. Untuk user dan akses ya. Jadi user itu bisa banyak punya akses dan akses itu bisa dimiliki oleh banyak user. Jadi gitu ya, bisa sama-sama dimiliki banyak gitu ya. Jadi kita akan buat role di sini ya. Jadi pertama kita harus buat table dulu nih. Jadi kita buat table role di sini. Roles gitu ya. Kita buat fieldnya ada 4 ya. Jadi kita akan buat akses nih multi user ya, multi level user gitu istilahnya. Ini buat ID, kita auto increment. Oke. Di sini kita kasih nama gitu ya. Ini karakter. Nama nggak akan panjang-panjang, kita kasih 50 aja lengthnya. Ini seperti biasa create add dan update add. Ini timestamp ya. Timestamp. Ini juga timestamp. Defaultnya jangan lupa biar bisa langsung kita insert di sini. Udah cukup? Oke. Kita udah punya table roles. Kemudian kita butuh lagi satu table untuk merelasikan antara roles dan user ini. Istilahnya pivot table ya kalau di Laravel ya. Nah, pivot itu akan menampung data-data yang berelasi antara user dan roles gitu ya istilahnya. Kita buat pivot. Jadi ikutin aja dulu teman-teman ya. Jadi biar lebih nyambung. Pelan-pelan gitu. Jadi di sini kita kasih nama user ID karena kita akan nampung user di sini sama role ID. Oke, create add dan update add. Cukup. Nah, ini tipe datanya ya. Timestamp. Ini juga timestamp. Ya, defaultnya timestamp. Oke. Oke, kita udah punya nih. Jadi langkah selanjutnya kita akan buat record ya. Kita masukin lewat sini aja biar lebih cepat ya teman-teman ya. Kita masukin di table. Oh, ini bukan pivot nih namanya nih harusnya nih. Kita karena ini buat nampung pivot ya. Ini kita edit aja namanya deh. Di operation di sini. Jadi untuk pivot table-nya untuk Laravel itu defaultnya adalah nama rolesnya underscore users, role underscore user gitu. Oke. Role underscore user. Oke. Jadi ini pivot table untuk users dan role gitu ya istilahnya. Nah, pertama kita harus insert dulu nih di sini. Kita namanya misalkan tambah data user ya. Jadi istilahnya di aplikasi kita punya akses untuk tambah data user gitu ya. Ada istilahnya ada role untuk tambah data user. Role itu semacam ya akses lah ya. Oke, satu lagi edit deh ya. Kita tambahin edit data user. Oke, kita udah punya 2 role nih. Ceritanya di aplikasi kita punya 2 role ya, simple gitu ya. Nah, kemudian kita masukin nih di role user. Jadi gini, user ID 1 ya. Jadi user kita kita lihat dulu struktur table usernya. Jadi kita akan kasih role atau akses untuk user 1 ini ya.
Abdul nih, jadi kan ID-nya 1. Jadi kalau kita balik ke roles ini, kita insert, kita punya user ID 1, role ID-nya 1 tadi ya. Ini berarti tambah data user, kemudian user ID-nya 1, role ID-nya 2. Jadi istilahnya si user dengan ID 1 ini punya 2 role ya. Jadi dia bisa nambah sama edit si data user gitu. Oke. Kita browse. Udah oke. Nah, sekarang kita masuk ke codingan kita. Oke. Jadi karena kita akan menghubungkan user dengan role, di sini kita butuh model untuk role-nya nih. Jadi kita buat dulu modelnya, PHP artisan make model. Kita taruh di folder models ya. Models role. Oke. Kita buka role. Nah, di sini karena ini udah sesuai dengan ini udah singularnya ya. Table kita tadi udah pluralnya kan ya. Untuk yang role ini roles gitu ya. Oke. Jadi ini kita nggak perlu kasih tahu si Laravel nama table kita, ini udah cukup. Kita biarin, kita buka aja. Nah, kemudian di sini kita akan buat relasinya. Jadi kita buat metode di sini dengan visibility public function role gitu ya. Di sini kita return this belongs to many ya, kita pakainya karena kita mau relasikan many to many. Apa yang mau kita relasikan nih? App models role gini ya. Oke, nah dengan begini udah cukup nih harusnya nih, karena ini kita setting tabelnya udah default Laravel semua ya, harusnya udah jadi gampang banget buat ngerelasiin. Kita coba ya, kita pakai Tinker ya, PHP artisan Tinker. Oke, kita bikin variabel user, kita instansiasi app user. Oke, string user, kita find user 1 tadi ya, Abdul, kemudian role. Mudah-mudahan nggak ada error nih. Nah, berhasil nih teman-teman nih. Jadi dengan kita merelasikan ini, kita otomatis langsung bisa dapat ngakses role-nya nih. Jadi si user 1 ini atau Abdul gitu ya, punya role apa aja nih. Atau gini dia, kita jangan pakai find deh, pakai where. Di user tadi ada username ya, kita mau tahu nih username Abdul nih punya role apa aja. Where, kita bisa pakai where kan, kalau teman-teman masih ingat nih, where username, kita bisa cari dari sini ya, Abdul. Tapi di sini kita perlu akses first dulu, baru role. Sini juga bisa. Nah, oke, dapat juga ya, sama ya outputnya dengan yang sebelumnya. Jadi kita mau tahu nih si username Abdul ini punya akses apa aja. Nah, dia punya akses bisa tambah data user sama edit data user. Oke. Nah, kemudian ini kok simple banget nih, gimana kalau misalkan di struktur di table kita ini kita bukan role gitu ya. Misalkan gini. Kalau kita ubah aja. Misalkan di sini kita ganti jadi apa ya? Pyro, oke. Si role ini kan buat nampung ini aksesnya. Ini role master role deh ya, misalkan kita kasih nama roles, kita ganti namanya nih, kita bikinin nasi kuning, rename nya jadi role itu jadi kayak semacam akses user deh ya.
Akses user, master akses deh, master akses, master akses ya, bisa dia jadi master data untuk akses. Oke lah. Jadi gimana kalau kayak gini struktur kitanya ya. Jadi master akses. Nanti ini berubah kan. Nah, berarti kita sesuaiin di role-nya udah pasti. Kita protect nih. Protected string table. Karena udah ganti nama tadi tabelnya ya. Udah bukan role lagi nih. Jadi master akses tadi ya. Titik koma. Benar ya, master akses. Oke. Kalau kita jalanin nih error nih. Nah, kan? Master akses. Nah, kalau kita lihat errornya ini dia coba ngakses spiral.roles nih tetap nih. Table roles kan nggak ada nih. Oke. Ini kita quit dulu aja. Yes. Di sini kita quit dulu. Oke. Sini udah kita tentuin table kita adalah master access. Harusnya sini nggak selalu langsung bisa nih, coba deh ya. Nah, langsung bisa ya. Karena kita cuman ganti nama di master access, di role-nya aja kita ganti jadi master access nih. Nah, kemudian kalau kita ubah di bagian role usernya, ini kan buat pivotnya ya. Ini gua mau ganti namanya jadi akses nih. Ini master akses, ini jadi akses user deh. Gua mau ganti jadi akses user ya. Jadi Indonesia gitu ya. Operation jadi akses user gitu ya. Akses user gitu aja. Atau akses aja ya. Akses user deh, nggak apa-apa gitu. It's okay. Yes, sudah berhasil ya. Kita browse. Nah, akses user ini kalau kita running lagi, ini error nih. Nah, spiral.role user does not exist. Dia tetap mau nyoba ngakses yang pivot tadi itu role user nih. Jadi nanti kalau oke ya, ini ada namanya pivot ya. Jadi dia tetap berusaha ngakses si table role user. Ini kan udah kita ganti ya. Ini kalau kita quit pun nih sama nih. Tinker gini, find role. Nah, tetap kayak gini ya. Nah, solusinya kita harus setting di sini. Kita kasih tahu dia. Saya kasih tahu si Laravelnya nih kalau table pivotnya ini. Jadi akses user. Nah, kayak gini. Apa ya? Masih error. Kita coba quit dulu aja deh. Kita lihat pesan errornya berubah apa enggak nih. Oke. Role. Nah, berhasil teman-teman ya. Jadi kita di sini di parameter kedua kita nentuin nih pivot table-nya apa. Saat kita udah pakai bilang sum ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kayak gini lagi. Nah, ini kan kita masih pakai user ID. Nah, ininya masih role ID nih. Ini masih oke lah ya, masih masuk akal nih role user ID. Tapi ini role ID nih. Ini kan di sini kita udah ubah jadi master access kan. Ini
Ini kita ubah nih, kita ubah jadi master access ya. Mana tadi access user, strukturnya kita ubah nih, jangan role ID tapi jadi master access ID gitu ya, panjang-panjang letter. Nah ini kalau kita running lagi, error unknown column access user dot role ID. Dia masih mau coba akses user. Ini udah benar akses user, tapi dia coba nyarinya ke role ID nih, ke field role ID. Nah di sini kita tentuin lagi, di sininya berarti di sini kan benar tadi user ID ya. Di sini kita ganti jadi master access underscore ID. Jadi ini nih, saya coba dulu ya, ini kembali ke apa enggak ya. Nanti kalau udah berhasil tak jelas, scan goodbye, kita clear dulu biar lega. Jalanin tinkernya. Oke. Nah sip, berhasilnya. Jadi benar ya urutannya. Nah sekarang gue jelasin. Jadi kalau kondisi struktur table kita nggak standarnya Laravel, kita harus tentuin beberapa parameter di sini di belongs to many-nya ya. Kalau yang pertama ini udah jelas, ini nama kelasnya, kelas dari role ya. Ini bisa aja nama modelnya kita sesuaiin ya, misalkan nama modelnya master access, berarti di sini tinggal master access ya teman-teman ya. Nah ini di sini adalah untuk nama pivot table-nya, pivotin ya, table yang untuk nampung si akses itu, akses yang dimiliki oleh user masing-masing. Oke, kemudian ini user ID adalah yang nentuin relasi ke ini sebagai foreign key ke table user. Ini ya, ke table user. Ini kan model user nih, ke model user. Jadi ini si master table-nya ya duluan ya. Jadi foreign key, kemudian ini adalah foreign key ke master access. Oke, untuk ke model ini ya, model role. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya, yang ini, yang parameter ketiga ya, 1, 2, 3 gitu ya, user ID itu adalah ini ya, dimana ini adalah foreign key dari user, kemudian ini adalah foreign key dari master access, yang ini ya, gitu teman-teman. Oke, udah berhasil ya. Oke, gue rasa cukup materi untuk relasi many to many-nya. Nah, nanti kita akan coba implementasi untuk penerapan aksesnya di sistem kita ya. Kan kita udah buat nih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.